Saya mau bahas orang-orang yang protes dalam petisi 100 ya dengan wah kemarin saya lihat di mana ya TV One ya di acara Karni Ilyas, Faisal Assegaf berantem sama si Nusron Wahid. Wah emosinya bukan main dia, penuh kebencian dengan Jokowi. Saya ingin mengatakan satu hal bahwa manusia mengukur diri orang lain itu dari ukuran yang ada di dalam dirinya. Jadi kalau dirinya itu nggak beres, hatinya culas, dia akan mengukur orang lain mirip seperti dirinya. Itulah keadaan manusia yang sesungguhnya. Jadi dia menganggap bahwa Jokowi itu curang, Jokowi itu perlu dimasyulkan, ya, perlu dilengserkan. Padahal Jokowi kenyataannya faktanya berhasil, disukai oleh masyarakat, dikagumi oleh dunia, ya, approval ratingnya sudah 90%, bahkan di titik-titik bulan-bulan di mana dia mau menyelesaikan sisa waktunya, masih sekitar ratingnya 80-an% di atas. Nah ini membuat kelompok-kelompok yang membenci Jokowi itu geram, benci, ya, tapi nggak berdaya karena memusuhi orang baik itu lawannya bukan manusia, lawannya Tuhan. Jokowi itu diutus Tuhan, ya, di negeri para bajingan, ya, yang otaknya nggak waras, yang pikirannya koplok gitu. Itu jadi saya melihat fakta memang mengatakan terlihat seperti itu, bahwa ada 20-an% orang tidak suka sama Jokowi. Begitu. Jadi ketika Jokowi ingin mendelivery legasinya agar pekerjaan-pekerjaan legasinya ini atau pencapaian-pencapaiannya ini tidak terputus dengan masuknya pemimpin yang baru, maka dia membuat suatu, katakanlah, rencana suksesi begitu. Saya bisa katakan bahwa suksesi Jokowi adalah sukses bangsa Indonesia. Oleh sebab itu kita harus dukung dan kenyataannya rakyat mendukung. Nah, saudara, Pilpres sudah di depan mata. 14 Februari. Sisa waktu kurang dari 1 bulan. Sementara kita melihat adanya petisi 100 yang meminta Jokowi dilengserkan. Tapi salahnya datang ke pembantu presiden, bukan ke DPR. Gitu. Harusnya Pak Mahfud MD, silakan Anda ajukan tertulis sana ke DPR RI, begitu maksudnya. Tapi rupanya Mahfud MD kan ini cawapres, juga sedang mencari poin-poin. Ya, saya sudah lihat itu dari sikap Mahfud MD beberapa kali. Dia selalu cari poin gitu. Nah, momentumnya ketika dia dideklarasikan menjadi cawapres oleh Megawati. Nah, pertanyaan besarnya apakah Capres Ganjar dan Cawapres Mahfud ini bisa terpilih? Faktanya tidak.
Dan menurut saya tidak mungkin. Dan saya yakin bahwa petisi 100 itu adalah ya tangan-tangannya Megawati PDIP untuk membuat ya menggradasi nama baik Jokowi begitu. Dengan pikiran bahwa dengan menjelek-jelekan Jokowi, maka Prabowo akan kena impact-nya, dampaknya. Ini lucu, saudara. Ya tadi seperti saya bilang, manusia itu mengukur orang lain dari ukuran yang ada di dalam dirinya. Itu kan. Jadi Megawati, si siapa itu, Faisal Assegaf dan kawan-kawan yang katanya 100 orang, ya saya lihat sih orangnya ada yang udah almarhum, udah sakit-sakitan, udah tua, ya kan. Ya bikin aja daftar begitu, 100 orang. Tampil seakan-akan keren gitu. Petisi 100 orang. Padahal yang bekerja paling 5 orang, 10 orang. Ya kan. Itu. Ada yang biayain. Ada yang biayain. Saya percaya. Apalagi mau melakukan move-move gerakan-gerakan moral katanya ya. Ya silakan aja. Ini negara demokrasi. Saya kira pemerintah juga nggak keberatan mau berkoar-koar di Monas misalnya atau di gedung DPR ya. Silakan aja. Kumpulin masa dibayar pakai nasi bungkus apa mau. Ya kan. Jadi menurut saya percuma ya. Karena kodratnya Jokowi itu adalah orang sukses. Allah sudah menetapkan bangsa ini menjadi bangsa yang sukses melalui tangan Jokowi. Begitu. Itulah fakta. Kalau ada orang-orang yang tidak suka dengan rencana Tuhan melalui Jokowi untuk membawa bangsa ini sukses, ya silakan aja. Paling ketemunya nanti kekuatan Tuhan, ya melalui masyarakat, melalui rakyat yang mendukung Jokowi, begitu. Dan ini akan terus, ya, akan terus digaungkan, ya narasi-narasi negatif. Silakan aja. Sebentar lagi kan pilpres. Presiden terpilih, kemudian nanti Bapak Jokowi akan lengser di bulan November ya, atau Oktober ya. Silakan. Ya, asal Anda punya cukup energi, semangat, sama ini, foolish. Ya mau gerakin massa dan segala macam gerakan politik ini kan butuh foolish. Ya kan, bohirnya siapa di belakang Anda? Kalau tiba-tiba capresnya bertumbangan, 01, 03 tidak terpilih. Malah yang ada petisi 100 akan melongok melihat ya di belakang panggung pada negosiasi. Surya Paloh, Nasdem, Mbak Puan bergabung dengan Prabowo ya di menyusun kabinet. Nah, itulah yang akan terjadi, saudara. Karena politik itu nggak ada musuh, yang ada kepentingan. Jadi kalau Faisal Assegaf membenci Jokowi, sebentar lagi kebenciannya ini mau diapakan? Hah? Ya, mau diarahkan kemana? Ke Jokowi? Nggak bisa, Anda akan berhadapan dengan penegak hukum. Ya, jadi ide pemasulan adalah ide tolol dan bodoh yang hanya ingin mengekspresikan kebencian dari segelintir orang kepada Bapak Jokowi dan itu tidak mungkin berhasil. Begitu. Oke? Ya? God bless you. All the best.